Pernahkah kamu merasa tiba-tiba dijauhkan dari dunia tanpa alasan? Seolah Tuhan sendiri menarikmu dari keramaian, menjauhkanmu dari orang-orang yang dulu terasa dekat, dan menempatkanmu dalam kesunyian yang asing. Jangan terburu-buru menganggapnya sebagai hukuman atau kesialan. Bisa jadi ini adalah perlindungan. Sebab jiwa yang terpilih tidak dibiarkan larut dalam kebisingan yang melemahkan, melainkan dipisahkan untuk dikuatkan. Dalam kesendirian itu, ada proses yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan untukmu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai jika kamu masih terjebak dalam arus dunia yang riuh. Mungkin saat ini kamu merasa kehilangan, merasa diabaikan, bahkan mungkin bertanya, "Kenapa aku?" Tapi percayalah, tak ada jiwa yang dipilih tanpa alasan. Kesunyian ini bukan kehampaan, melainkan awal dari perjalanan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Karena hanya dalam diam, kamu bisa mendengar suara sejati dari dalam dirimu, suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Kasih sayangnya yang tak terukur. Dia tidak ingin jiwamu tercemar oleh hal-hal yang hanya menguras energimu tanpa makna. Tuhan menjauhkanmu bukan karena kamu tidak layak berada di tengah keramaian, tetapi karena Dia tahu bahwa tidak semua kebersamaan membawa kebaikan. Ada banyak percakapan yang hanya basa-basi. Ada banyak pertemanan yang hanya sementara. Ada banyak kesibukan yang hanya membuatmu lelah tanpa arah. Tuhan ingin menyelamatkanmu dari tindakan-tindakan yang tak ada gunanya, dari hubungan yang hanya memperlambat langkahmu, dan dari jalan yang bukan untukmu. Kesendirian yang kamu alami bukanlah tanda bahwa Tuhan membencimu. Justru sebaliknya, Tuhan sangat menyayangimu. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membutuhkan kejernihan pikiran dan kekuatan batin yang tidak bisa kamu dapatkan jika terus terjebak dalam hal-hal yang melemahkan. Jangan menganggap ini sebagai kehilangan. Anggaplah ini sebagai penyelamatan. Sebab mereka yang dipilih untuk berjalan yang lebih tinggi tidak akan dibiarkan berjalan di jalan yang penuh ilusi. Tuhan sedang mengarahkanmu ke jalur yang lebih terang, lebih bermakna, dan lebih sejati. Jiwa yang terpilih, terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih jiwa-jiwa kuat yang telah memberikan dukungan lewat like, komentar, dan kehadiran kalian. Setiap bentuk dukungan yang kalian berikan memberi energi baru bagi channel ini. Bagi kamu yang telah lama berjalan bersama, aku sangat menghargai kesetiaan dan kebersamaanmu. Dan bagi kamu yang baru bergabung, selamat datang di perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Di sini, kita bukan sekedar pengikut, tetapi keluarga yang saling menguatkan. Jangan lupa tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu hadir dan siap melangkah bersama. Angka ini bukan sekedar simbol, tetapi sebuah kode bahwa kita adalah jiwa-jiwa yang dipilih untuk berjalan di jalan cahaya, meninggalkan yang semu, dan menemukan makna sejati dalam perjalanan ini. Dukunganmu sangat berarti, bukan hanya untukku, tetapi untuk kita semua. Mari kita terus berjalan, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat bersama. Karena dalam perjalanan ini tidak ada yang benar-benar sendiri. Kita selalu terhubung dalam cahaya dan energi yang sama. Jiwa terpilih, ada kalanya dalam sebuah perjalanan
kita seperti ditarik oleh energi yang tak terlihat. Energi itu menarikmu dari sebuah dunia yang begitu ramai, berisik, dan penuh destruksi, menuju kesunyian, kesepian, kegelapan yang siapapun tak tahu. Situasi ini yang kamu alami bukan kebetulan, bukan sebuah hukuman. Itu adalah benteng yang Tuhan bangun untuk melindungimu dari energi yang tidak seharusnya bersentuhan dengan jiwamu. Ada banyak suara di luar sana yang tampak menarik, tetapi tidak semuanya membawa kebaikan. Ada banyak orang yang tampak mendekat, tetapi tidak semuanya memiliki niat yang tulus. Kesendirian ini bukan bentuk penolakan, melainkan bentuk penjagaan. Tuhan melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia mengetahui niat yang tersembunyi, dan Dia memahami kemana jalan tertentu akan membawamu. Maka ketika kamu merasa dijauhi dari orang-orang, dari lingkungan yang dulu terasa akrab, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kehilangan. Bisa jadi Tuhan sedang menutup pintu yang seharusnya tidak kamu masuki, sebelum kamu menyadari bahaya yang ada di baliknya. Benteng ini mungkin terasa sunyi, tapi di dalamnya ada kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Ia bukan sekedar ruang kosong, tetapi tempat di mana jiwamu bisa beristirahat, menenangkan diri, dan mengumpulkan kembali kekuatan yang sempat terkuras. Dalam benteng ini, kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipulihkan. Seperti seorang pejuang yang butuh tempat untuk menyusun strategi sebelum kembali bertarung. Kamu pun butuh waktu untuk merapikan kembali arah langkahmu. Jangan takut dengan kesendirian ini. Jangan merasa kecil atau tidak berharga hanya karena dunia tidak selalu menyadari keberadaanmu. Karena seringkali jiwa yang paling berharga justru dijaga dalam diam, jauh dari hingar-bingar yang bisa mencemari cahaya batinnya. Tuhan tidak ingin kamu terjebak dalam sesuatu yang hanya akan menguras jiwamu tanpa makna. Dia ingin kamu berdiri kuat, tidak bergantung pada validasi dunia, dan tetap berpegang pada apa yang sejati. Maka jika hari ini kamu merasa sendiri, ingatlah, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada tangan tak terlihat yang tengah membimbingmu. Ada rencana yang lebih besar yang sedang dipersiapkan untukmu, dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa benteng ini bukan sekedar perlindungan, tetapi juga tempat di mana kamu tumbuh menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi dunia dengan cahaya yang lebih terang. Di dalam dunia yang terus bergerak cepat, di mana suara-suara luar selalu berusaha menarik perhatianmu, kesendirian seringkali terasa seperti kehampaan. Namun jika kamu memperhatikan lebih dalam, di sanalah kamu menemukan ruang yang paling suci, ruang di mana kamu bisa benar-benar mendengar suara Tuhan. Saat tidak ada lagi gangguan dari luar, saat tidak ada lagi kebisingan yang mengalihkan perhatianmu, itulah saat di mana komunikasi sejati dengannya bisa terjadi. Kesendirian bukan hanya tentang kehilangan orang-orang di sekitarmu, tetapi juga tentang mendapatkan kembali hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri dan dengan Sang Pencipta. Tuhan tidak berbicara melalui kebisingan. Dia berbicara dalam kelembutan, dalam keheningan batin yang hanya bisa kamu rasakan saat dunia luar mulai meredup. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mendengar suara orang lain, terlalu sering mencari jawaban di luar dirimu, hingga lupa bahwa ada suara yang lebih murni di dalam hatimu,
suara yang datang dari Tuhan. Hening bukanlah kekosongan, tetapi tempat di mana doa menjadi lebih bermakna. Saat kamu sendiri, kamu lebih jujur dalam berbicara kepadanya. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan manusia, karena di hadapan Tuhan, kamu bisa menjadi apa adanya. Air matamu, keresahanmu, harapanmu, semua bisa kamu ungkapkan tanpa takut dihakimi. Dan yang lebih penting, dalam keheningan ini kamu juga belajar untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Sebab seringkali jawaban yang kamu cari tidak datang dalam bentuk suara keras, tetapi dalam bisikan lembut di hatimu, dalam ketenangan yang tiba-tiba mengalir, dalam perasaan damai yang sulit dijelaskan. Tuhan tidak pernah jauh, hanya saja dunia terlalu berisik untuk membuatmu menyadari kehadirannya. Maka jika saat ini kamu merasa sendiri, jangan melihatnya sebagai kesedihan. Lihatlah sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengannya, untuk mendengarkan pesan-pesan yang selama ini mungkin kamu abaikan. Di saat kamu merasa tidak ada seorang pun yang mengerti, ingatlah bahwa ada satu zat yang selalu melihat, selalu mendengar, dan selalu hadir, menunggu untuk berbicara denganmu dalam keheningan yang suci. Di tengah kesibukan dunia, ada banyak hal yang tampak nyata, tetapi sebenarnya hanyalah ilusi. Manusia seringkali terjebak dalam kebisingan kehidupan, dalam kata-kata manis yang penuh kepalsuan, dalam hubungan yang hanya didasarkan pada kepentingan, dan dalam kesibukan yang sebenarnya tidak membawa makna. Namun saat kamu berada dalam kesendirian, saat dunia di sekitarmu mulai senyap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu mulai melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sunyi adalah cerminan yang memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya dan apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Saat tak ada lagi gangguan, kamu mulai menyadari mana yang tulus dan mana yang hanya berpura-pura. Orang-orang yang dulu selalu ada saat kamu sedang bersinar, kini tak terlihat lagi ketika kamu dalam kesunyian. Percakapan yang dulu terasa berarti, kini terasa kosong dan tak bermakna. Di dalam keheningan, kamu akhirnya bisa membedakan antara hubungan yang membawa manfaat dan yang hanya menguras energimu. Lebih dari itu, dalam kesunyian, kamu juga mulai mengenali dirimu sendiri dengan lebih jujur. Selama ini, mungkin kamu terlalu sibuk menjalani ekspektasi dunia, berusaha menjadi seperti yang diinginkan orang lain, hingga lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Namun, dalam sunyi, semua topeng itu berlahan gugur. Kamu mulai memahami apa yang benar-benar membuatmu bahagia, apa yang selama ini hanya menjadi beban, dan kemana sebenarnya kamu ingin melangkah. Sunyi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihargai. Karena dalam sunyi, kamu tidak hanya menemukan kebenaran tentang dunia, tetapi juga menemukan kebenaran tentang dirimu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu anggap penting ternyata tidak seberarti itu. Kamu melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, tetapi dari kedamaian yang kamu temukan di dalam dirimu. Maka jangan takut jika dunia terasa sepi. Jangan merasa hampa saat kehidupan terasa tenang. Karena bisa jadi, dalam momen itulah Tuhan sedang membuka matamu untuk melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, kebenaran yang akan membebaskan jiwamu dari ilusi dunia. Dalam dunia yang penuh sorotan ini,
di mana pujian seringkali dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan, banyak orang merasa harus selalu terlihat, selalu diterima, dan selalu diakui agar merasa berharga. Namun, jiwa yang terpilih tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia. Jiwa yang terpilih tidak membutuhkan validasi dari orang lain untuk mengetahui nilai dirinya, karena ia memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang menyukainya, tetapi oleh seberapa dalam ia mengenali dan menghargai dirinya sendiri. Kesendirian seringkali menjadi ujian bagi mereka yang masih bergantung pada pengakuan luar. Ketika sorotan menghilang, ketika suara tepuk tangan berhenti, di sanalah seorang diuji. Apakah ia tetap percaya pada dirinya sendiri atau justru merasa hampa tanpa pujian? Jiwa yang terpilih tidak akan goyah dalam kesunyian, karena ia tahu bahwa keberadaannya tidak bergantung pada jumlah orang yang melihat atau memujinya. Ia tahu bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh angka, perhatian, atau popularitas, tetapi oleh ketulusan hatinya dan keaslian jiwanya. Masyarakat seringkali menanamkan keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari penerimaan sosial. Namun, jiwa yang sadar memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Tidak perlu menjadi seperti orang lain hanya demi diterima. Tidak perlu memaksakan diri masuk ke dalam lingkaran yang tidak sejalan dengan jiwamu hanya demi merasa terlihat. Tuhan memilihmu bukan untuk menjadi seperti kebanyakan orang, tetapi untuk berjalan di jalur yang lebih tinggi, meskipun jalur itu sepi dan sunyi. Ketika kamu mulai melepaskan kebutuhan akan validasi dunia, kamu akan merasakan kebebasan sejati. Tidak lagi takut akan pendapat orang lain, tidak lagi gelisah jika tidak diperhatikan, tidak lagi merasa kecil hanya karena tidak berada dalam sorotan. Sebab kamu tahu bahwa nilai dirimu datang dari sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada sekedar pujian manusia. Ia datang dari jiwa yang telah menemukan keutuhan dalam dirinya sendiri. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak dipahami, jika langkahmu tidak selalu dihargai, jangan merasa bahwa itu berarti kamu tidak berharga. Jiwa yang terpilih memang seringkali tidak dimengerti oleh dunia. Tetapi ia tidak hidup untuk menyenangkan dunia. Ia hidup untuk sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih sejati. Kesendirian bukan sekedar waktu untuk menjauh dari keramaian, tetapi juga waktu untuk membuka lapisan-lapisan yang tersembunyi di dalam diri kita. Saat dunia tidak lagi mengalihkan perhatianmu, saat semua suara eksternal mereda, kamu diberi kesempatan untuk benar-benar melihat, bukan hanya dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin yang lebih tajam, yang mampu merasakan energi dan makna di balik setiap kejadian. Kesendirian menjadi waktu yang penuh dengan pencerahan, di mana kamu mulai melihat kebenaran yang sebelumnya tersembunyi oleh kebisingan kehidupan. Ketika tidak ada lagi yang bisa mengalihkan pikiranmu, kamu mulai merasakan sesuatu yang lebih mendalam dalam setiap momen. Pikiran yang tadinya berlari tanpa arah, kini menjadi lebih jelas dan fokus. Setiap detik yang kau habiskan dalam kesendirian membuka ruang bagi intuisi dan kebijaksanaan untuk masuk. Kamu menjadi lebih peka terhadap perasaan dan pemikiranmu sendiri. Kamu dapat merasakan apa yang sesungguhnya kamu inginkan, apa yang benar-benar membuatmu merasa utuh, dan apa yang sebenarnya harus kamu tinggalkan. Mata batinmu bukan hanya melihat dunia fisik,
tetapi juga membaca bahasa semesta yang lebih halus. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal yang tampak baik itu benar-benar baik, dan tidak semua hal yang tampak buruk itu benar-benar buruk. Keheningan mengajarkanmu untuk membaca energi, bukan hanya kata-kata. Dalam kesendirian, kamu belajar mengenali niat orang lain, merasakan ketulusan dalam setiap tindakan, dan bahkan memahami apa yang sedang terjadi dalam dirimu sendiri. Di dunia yang penuh dengan distraksi dan ilusi, mata batinmu menjadi kompas yang menuntunmu untuk melihat kebenaran sejati. Kesendirian memberikan ruang bagi mata batin untuk berkembang. Itulah mengapa meskipun kesendirian seringkali dianggap sebagai kesepian, bagi jiwa yang sadar, itu adalah saat yang paling penuh arti. Dalam hening, kamu menemukan cahaya batin yang lebih terang, yang memandu langkahmu ke arah yang lebih autentik dan penuh makna. Jadi jika saat ini kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka mata batinmu. Biarkan kesunyian mengungkapkan kebenaran yang telah lama terpendam, dan biarkan energi dari dalam dirimu yang sejati mulai bersinar. Dalam keheningan itu, kamu bukanlah orang yang hilang, melainkan jiwa yang sedang ditemukan kembali, lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya.